Selamat malam, kita ketemu lagi untuk kita berdoa bersama-sama. Kita akan siapkan hati kita untuk memuliakan Allah kita, Allah yang luar biasa buat kita. Apapun yang terjadi, hanya Dialah yang layak menerima pujian. Bahwa Allah kita sangat luar biasa. Sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama dulu. Kita akan siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kalau sebentar kami akan memuji dan membesarkan nama Engkau Tuhan. Kami akan bersama-sama bersekutu di hadapan-Mu ya Tuhan. Layakkan hati kami, layakkan jiwa kami Tuhan, untuk kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak, terima pujian. Terima kasih Tuhan, karena Engkau ada dimanapun berada Tuhan. Terima kasih, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita angkat pujian. Bersama-Mu Bapa, kami akan bersama-sama dengan Engkau. Haleluya Yesus. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan, Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Benar Yesus. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
layak kami puji Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus ya. Glory, Haleluya. glory, haleluya. Pertolongan hanya dari-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, kami percaya Tuhan. Apapun yang terjadi Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa Yesus, benar Tuhan. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar Yesus, benar Yesus. Anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kami akan siap duduk dengan tenang Tuhan. Kami akan mendengarkan dengan sepenuh hati Tuhan. Biarlah firman-Mu sendiri akan menuntun kehidupan kita semua yang mendengarkan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat GSPDI, Jemaat Philadelphia Hayamuruk. Apa kabar? Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya untuk kita semua. Saudara, kita masih diberi kesempatan saat ini untuk kita bersama-sama bersekutu, kita bersama-sama boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan sebentar kita akan merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan sebelum kita masuk di dalam doa-doa kita. Saudara, kehidupan kita pasti mengalami masalah pergumulan. Karena tidak ada kehidupan tanpa pergumulan. Di dalam Ayub pasal 7 ayat 1 dikatakan bahwa manusia itu bergumul di dalam kehidupannya. Artinya sehari-hari kita memang pasti akan mengalami pergumulan, masalah, bahkan tantangan di dalam kehidupan kita. Tetapi dari itu semua yang boleh kita alami, Tuhan punya kehendak, Tuhan punya keinginan supaya kita menjadi anak-anak-Nya yang mengalami kemenangan. Kita menjadi anak-anak Tuhan, sekalipun harus mengalami perjuangan, mengalami pergumulan, kita dikehendaki Tuhan untuk menjadi seorang pemenang. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar pada malam hari ini. Tema yang akan kita renungkan adalah Tuhan mengajar, ya, Tuhan mengajar dan melatih anak-anak-Nya untuk menjadi pemenang. Saudara, kita akan buka terlebih dahulu di dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat 33 sampai 35.
Mazmur pasal 18 ayat 33 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan yang membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menghendaki anak-anaknya mengalami kemenangan di dalam setiap pergumulan, tentu Tuhan akan bertindak. Tuhan akan berbuat sesuatu. Bagaimana supaya anak-anak Tuhan, bagaimana supaya orang percaya mengalami kemenangan. Tetapi saudara, seringkali sebelum kita memasuki arena peperangan, yaitu di dalam kehidupan ini, di dalam pergumulan, di dalam masalah, kita mengalami kekalahan. Belum masuk kepada peperangan yang sesungguhnya, kita sudah mengalami kekalahan. Kalau kita belajar saudara dari pengalaman bangsa Israel di dalam 1 Samuel pasal 17, di situ diceritakan bagaimana bangsa Israel ketika menghadapi Goliat. Mereka menghadapi seorang tentara yang begitu besar, begitu luar biasa, sehingga mereka mengalami kekalahan sebelum mereka berperang, saudara. Apa yang menyebabkan bangsa Israel, para prajurit-prajurit Saul ini mengalami kekalahan sebelum mereka menghadapi peperangan yang sesungguhnya? Kalau kita lihat saudara, kekalahan yang dihadapi, kekalahan yang dialami oleh bangsa Israel ini terjadi bukan karena Goliat yang besar sebenarnya saudara. Bukan karena bala tentara Filistin yang besar. Tetapi justru kekalahan itu disebabkan karena hilangnya kekuatan dari bangsa Israel sendiri. Mereka mengalami kehilangan kekuatan sebelum mereka mengalami peperangan yang sesungguhnya. Bagaimana itu bisa terjadi saudara? Bagaimana kita bisa kalah? Bagaimana bangsa Israel ini bisa kalah sebelum mereka perang? Yang pertama saudara, kalau kita lihat apa yang menyebabkan hilangnya kekuatan sebelum kita menghadapi pergumulan yang sesungguhnya, menghadapi peperangan yang sesungguhnya. Yang pertama adalah kita melihat tantangan atau masalah itu seakan-akan sebagai raksasa yang tak terkalahkan. Kita memandang masalah itu begitu besar, seolah-olah tidak bisa kalah. Dan itulah saudara yang dihadapi oleh bangsa Israel. Mereka melihat Goliat begitu besar, pakaian perangnya begitu luar biasa, sehingga ketika Goliat berdiri di hadapan bangsa Israel, belum mengayunkan senjata, belum mengalami peperangan yang sesungguhnya, bangsa Israel sudah kalah saudara. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-11. 1 Samuel 17 ayat yang 11. Demikian firman Tuhan. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Mereka baru mendengar saudara. Mereka baru melihat. Tetapi mereka sudah kalah. Mereka sudah cemas, sudah gentar, bahkan sudah takut. Ketika kita melihat suatu masalah begitu besar di depan kita, suatu tantangan begitu besar, seakan-akan itu seorang raksasa yang tidak terkalahkan, maka kekuatan kita saat itu juga sudah hilang saudara. Dan saat itu juga kita sudah kalah. Lalu yang kedua apa saudara penyebab kekuatan itu bisa hilang sebelum kita menghadapi peperangan yang sesungguhnya? Yang kedua adalah sikap menghancurkan diri sendiri. Dengan apa saudara? Menghancurkan diri sendiri karena kita salah menilai, salah memandang masalah. Masalah itu seakan-akan besar,
sehingga kita salah menilai diri kita adalah orang yang tidak mampu, orang yang tidak akan menang menghadapi masalah itu, orang yang tidak akan menang menghadapi tantangan. Kita sudah menghancurkan diri kita sendiri dengan kita memandang seolah-olah masalah itu begitu besar, sehingga kita menilai salah diri kita bahwa kita adalah menjadi orang yang tidak akan pernah menang menghadapi masalah atau tantangan. Dengan demikian kekuatan kita menjadi hilang, karena kita sudah menghancurkan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, saudara, apa yang menyebabkan kekuatan kita hilang saat kita belum masuk di dalam peperangan yang sesungguhnya? Yaitu kita melupakan sumber kekuatan yang besar yang kita miliki. Ada kekuatan besar sesungguhnya yang kita miliki, tetapi kita melupakan itu. Apa itu, saudara? Ada kekuatan Allah yang luar biasa yang kita miliki sesungguhnya, tetapi kita lupa akan hal itu. Kita perhatikan saat ada kekuatan Allah di pihak Israel sesungguhnya, saudara, tetapi mereka lupa. Mereka lupa siapa yang menyertai mereka. Kita juga sering lupa siapa yang menyertai kita sebenarnya, sehingga kita kehilangan fokus kita pada Allah. Karena masalah yang kita anggap tadi begitu raksasa, begitu besar, sampai tidak terkalahkan, sehingga kita kehilangan fokus kita pada Allah. Dengan demikian kita lupa bahwa di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, ada kekuatan Allah sesungguhnya yang menyertai kita, tetapi kita lupakan hal itu. Itulah 3 hal, saudara, yang membuat kita mengalami kehilangan kekuatan, bahkan kekalahan sebelum kita menghadapi perang yang sesungguhnya. Dan itu dialami oleh bangsa Israel. Demikian juga mungkin itu kita alami, saudara, ketika kita menghadapi suatu tantangan yang besar di depan kita. Kita sudah kalah, padahal kita belum masuk kepada peperangan yang sesungguhnya. Lalu, saudara, bagaimana caranya supaya kita boleh mengalami kemenangan di dalam peperangan kita, di dalam menghadapi tantangan, masalah yang di depan kita tidak akan pernah semakin ringan? Kita sudah memasuki beberapa waktu pandemi COVID-19 ini, saudara, dan kita belum tahu bagaimana ke depan kondisi kita. Banyak hal yang harus kita hadapi di depan. Dan Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anaknya yang menang, saudara. Tuhan tidak pernah sekalipun menghendaki kita menjadi anak-anak Tuhan yang kalah. Oleh sebab itu Dia berusaha, Allah berusaha untuk melatih kita, mengajar kita bagaimana kita menjadi seorang pemenang. Yang pertama, saudara, kita akan mengalami kemenangan di dalam pergumulan yang kita alami. Jadilah pribadi yang matang dan dewasa, dengan tidak menolak proses yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, jadilah pribadi yang matang dan dewasa. Dengan cara bagaimana? Dengan kita tidak menolak setiap proses yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menolak, saudara? Sering kita bersungut-sungut saat menghadapi tantangan. Sering kita menjadi putus asa dan tidak bersemangat saat menghadapi masalah. Bahkan kita sering menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Kita tidak menjadi pribadi yang matang lewat proses yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kita ingin dikasihani. Kita ingin berkata, Tuhan, masalahku begitu besar, Engkau seharusnya menolong aku seharusnya tidak mengalami hal ini. Seakan-akan kita menolak proses yang diberikan oleh Tuhan. Dan itu tidak menjadikan kita matang dan dewasa di dalam Tuhan. Dengan demikian kita tidak akan pernah menjadi umat pemenang. Kita perhatikan, saudara, bagaimana proses pengalaman hidup yang dialami oleh Daud. Dari sejak dia menjadi seorang gembala, hidupnya diproses oleh banyak masalah dan tekanan. Dan Daud tidak mengeluh, tetapi Daud menghadapi itu semua. Karena itu proses yang memang harus dilewati. Dan kita tahu bahwa ketika Daud terus
berada di dalam proses Tuhan, terus melakukan apa yang menjadi bagiannya, maka Daud mengalami kenaikan demi kenaikan, mengalami kemenangan demi kemenangan, karena Daud menjadi pribadi yang matang dan dewasa di dalam Tuhan. Jadi yang pertama, jadilah matang dan dewasa dengan kita tidak pernah menolak proses yang diberikan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, untuk menjadi pemenang, kita harus berhenti melihat suatu masalah atau tantangan sebagai raksasa yang tidak terkalahkan. Jadi berhentilah untuk melihat masalah atau tantangan itu sebagai sesuatu yang tidak pernah bisa kita kalahkan. Jangan lagi melihat masalah itu sesuatu seperti gunung tinggi yang tidak pernah bisa kita daki. Seperti raksasa yang dihadapi oleh Daud, yaitu Goliat, yang seakan-akan tidak terkalahkan, sehingga bangsa Israel menjadi khawatir, menjadi takut menghadapinya. Kita harus melihat masalah, tantangan dari posisi Allah. Bagaimana saudara? Ketika kita melihat sesuatu dari perspektif atau cara pandang kita, maka kita akan melihat sesuatu yang besar. Tetapi ketika kita naik ke atas, kita naik tinggi ke atas, maka ketika kita melihat sesuatu di bawah, itu adalah hal yang kecil, saudara. Karena kita ada di atas. Apa arti di atas, saudara? Naiklah dalam hadirat Allah. Hiduplah dalam hadirat Allah, maka kita akan bisa melihat masalah itu bukan sesuatu yang besar, tetapi kita akan melihat Tuhan yang besar itu akan mengatasi masalah yang begitu kecil, karena kita melihat dari perspektif Allah. Dan yang ketiga, saudara, untuk menjadi pemenang, hiduplah menjadi diri sendiri. Kita perhatikan di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 38 dan 39. 1 Samuel 17 ayat 38 dan 39. Demikian firman Tuhan. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Saudara, sering kita melihat orang lain. Sering kita melihat keberhasilan orang lain. Sering kita melihat kemenangan orang lain. Lalu kita menginginkan seperti itu. Kita memang akan menang. Kita memang akan berhasil mengalahkan peperangan kita, masalah kita, tantangan kita. Tetapi Tuhan bisa pakai kita tidak dengan cara seperti Tuhan memakai orang lain, saudara. Pakailah pakaian kita sendiri. Daud ketika dia dipakaikan pakaian perang yang besar, yang berat, saudara. Itu pakaian perang yang biasa dipakai prajurit untuk perang. Tetapi Daud tidak bisa. Bukan Daud tidak mau, saudara, tetapi Daud tidak bisa memakai itu karena itu bukan bajunya. Dan Tuhan akan memakai Daud dengan cara Tuhan sendiri, dengan pakaian yang dimiliki oleh Daud sendiri, saudara. Jadi jangan pernah kita melihat kemenangan orang lain, keberhasilan orang lain, lalu kita ingin dengan cara yang sama. Tidak bisa. Tuhan bisa pakai cara Tuhan sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Kita bisa belajar dari orang lain, tetapi tidak untuk menjadi orang lain, saudara. Kita boleh belajar dari pengalaman orang lain. Kita boleh belajar dari apa yang terjadi pada orang lain, tetapi tidak kita harus menjadi orang lain. Oleh sebab itu jadilah diri sendiri, hiduplah menjadi diri sendiri, karena Tuhan bisa pakai apa yang ada pada kita untuk membuat kita menjadi umat pemenang. Dan yang terakhir, saudara, untuk menjadi pemenang, maka hadapilah masalah dan tantangan bersama-sama
dengan Allah. Seperti lagu tadi katakan, bersamamu Bapa, kulewati semua. Bangsa Israel tidak mengingat mereka itu bersama dengan Allah. Mereka melupakan kekuatan yang besar. Tetapi Daud, dia menghadapi Goliat bersama dengan Allah. Daud tidak lupa karena setiap hari hidupnya bergaul karib dengan Allah. Waktu ke waktu, musim ke musim, kalau boleh dikatakan, hidup Daud bersama dengan Allah. Sehingga dia tidak lupa bahwa kehidupannya sehari-hari adalah bersama-sama dengan Allah. Oleh sebab itu dia sanggup menghadapi Goliat. Dia sanggup menghadapi setiap masalah dalam hidupnya bersama-sama dengan Allah. Perhatikan di ayat yang ke-45 sampai 47, 1 Samuel 17 tadi, saudara. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Puji Tuhan, saudara. Hadapilah masalah bersama dengan Allah, maka Dia akan membawa kepada kemenangan. Dia akan memberikan kita kemenangan. Ayat terakhir, saudara, Mazmur pasal 60 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Saudara akan dilatih, saudara akan diajar oleh Tuhan untuk menjadi umat pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, Tuhan tidak pernah menghendaki kita menjadi umat yang kalah, tetapi Dia menghendaki kita menjadi umat pemenang. Sebab itu, biarkan diri kita masuk dalam prosesnya Tuhan. Dia akan melatih kita, mengajar kita untuk kita menjadi pemenang. Biar hati kita dekat dengan Tuhan, hati kita tenang berada di dekatnya. Haleluya. Maka kemenangan itu akan boleh kita alami. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Amin Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau
hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, hatiku tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, amin. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat buat kami. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang perkasa. Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Haleluya. 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 Glory. Haleluya. Haleluya. Glory. Yesus, terima kasih. Kami tidak perlu takut lagi Tuhan. Kami tidak perlu khawatir
khawatir lagi. Benar. Kami tidak perlu memandang masalah seakan-akan menjadi raksasa yang hebat yang tidak terkalahkan. Tetapi kami mau Tuhan memandang itu semua bersama dengan Engkau, memandang dengan cara-Mu Tuhan, sehingga kami percaya ketika kami menghadapi bersama dengan Engkau, maka Engkau sedang melatih kami, Engkau sedang mengajar kami untuk menjadi seorang pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Amin Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu senantiasa dalam hidup kami. Senantiasa Engkau menyertai kami Tuhan. Tetapi kami sering tidak melihat penyertaan-Mu. Mata kami tertutup oleh masalah yang seakan-akan begitu besar, yang tidak pernah bisa dikalahkan. Tetapi malam hari ini Tuhan, Engkau mengajar kami. Engkau sesungguhnya menghendaki kami menjadi anak-anak yang menang Tuhan. Dan menang bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi menang bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu biarlah pikiran kami Engkau ubah Tuhan, untuk kami tidak memiliki pola pikir yang sama seperti dahulu. Kami biarlah memandang setiap masalah adalah suatu proses yang harus kami alami, yang harus kami lewati untuk mendidik kami, mengajar kami, bahkan melatih kami untuk menjadi umat-umat pemenang. Dan biarlah kami hadapi itu semua Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah doa pada malam hari ini. Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Engkau tahu setiap masalah yang mereka hadapi. Kami percaya Engkau menghendaki kemenangan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan kalau mereka saat ini sedang mengalami pada proses yang ada di dalam titik paling bawah, seakan-akan mereka menyerah, seakan-akan mereka akan mengalami kekalahan, mari Bapa dengan kuasa Roh-Mu Engkau berkati mereka, Engkau kuatkan mereka untuk mereka kembali bangkit Tuhan, untuk mereka kembali bersemangat, untuk memandang Engkau saja Tuhan, tidak memandang masalah. Kami percaya Tuhan, seperti Daud, Engkau berkati, Engkau tolong dalam setiap apa yang dihadapi. Engkau pun akan memberkati setiap jemaat Tuhan, untuk mereka boleh menghadapi setiap peperangan, setiap tantangan masalah di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengalami kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap jemaat-Mu yang sakit, Engkau memberkati, Engkau menolong, menjamah dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar bilur-bilur-Mu membuat mereka menjadi sembuh, dan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga. Mereka ada di dalam tangan-Mu. Kau jaga, bentengi dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga tidak ada yang mampu untuk Tuhan menghancurkan mereka, karena Engkau ada tinggal bersama tiap-tiap keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, gereja di mana kami diizinkan untuk beribadah, bertumbuh di dalamnya. Bapa, Engkau berkati setiap pelayanan yang dilakukan. Tuhan, biarlah kami boleh menjalani proses yang ada. Ketika kami belum dapat beribadah,
tatap muka Iya, dengan leluasa. Mari Bapa, Engkau terus menolong kami untuk kami tetap membangun hubungan, relasi dengan Engkau Tuhan. Di dalam ibadah-ibadah online yang dikerjakan, mari Engkau memberkati Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama, Kuasa-Mu tetap ada di dalam ibadah-ibadah online ini, dan akan memberkati setiap jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh mengikutinya Tuhan. Terima kasih setiap pelayanan yang dikerjakan, Engkau menyertai dengan kuasa Roh-Mu, sehingga ada sukacita, damai sejahtera, bahkan ada kuasa di dalamnya. Sehingga ibadah kami bukan ibadah yang biasa, tetapi luar biasa di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih setiap apa yang sedang kami hadapi, Kau kiranya memberkati, Kau menolong, Kau memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap doakan, mari Bapa Engkau yang menolong, Kau memberkati Tuhan. Masalah yang masih dihadapi oleh bangsa ini, Kau kiranya yang akan memakai ini semua Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati Presiden, juga jajaran yang di bawahnya. Kau pakai mereka Tuhan dengan hikmat yang dari Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah demi masalah, sehingga bangsa ini dapat segera keluar dari apa yang sedang dialami saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pada akhir ibadah doa ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari Bapak, kiranya Engkau turunkan berkat-Mu atas kami semua Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga penyertaan dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat dari Allah. Haleluya. Amin.